Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan anaknya Ubaidillah. Kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya Alwi itu anaknya siapa. Kalau Alwi itu tidak ada bapaknya, berarti Alwi itu anak zina. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya. Kalau ayahnya bukan Ubaidillah, kalau tidak bisa menunjukkan ayahnya, berarti saudara mengatakan bahwa Alwi itu adalah manusia yang tidak ada bapaknya, garis miring anak zina. Masa walaupun ulama sedunia ngakui bahwa Alwi ini turunan Rasul, saya tetap menolak. Ya sudah. Jadi istilah Ba'alwi ini supaya saudara tahu, Ba'alwi ini diambil dari kata-kata alwi. Alwi ini anaknya Ubaidillah, gitulah. Lalu turunan ke bawah dianggap Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yang masuk ke Indonesia, ke seluruh dunia. Jadi Ba'alawi itu bukan di Indonesia saja. Nah, Kiai Imad hanya percaya kepada kitab yang sezaman. Kitab yang tidak sezaman dia tidak percaya, walaupun di sini dia menyebutkan adanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin berkata Ubaidillah itu tidak ada. Jadi Sayyid Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sedangkan Ba'alawi ini dari Habib Alwi mengaku saya anaknya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya Ahmad, Ahmad anaknya Isa, Isa anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Ali, Ali anaknya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Bakir, Muhammad Bakir anaknya Zainal Abidin, Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan anaknya Ubaidillah. Kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya Alwi itu anaknya siapa. Kalau Alwi itu tidak ada bapaknya, berarti Alwi itu anak zina. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya. Ya, ayahnya Alawi ini. Kalau ayahnya bukan Ubaidillah, siapa ayahnya? Kalau tidak bisa menunjukkan ayahnya, berarti saudara mengatakan bahwa Alwi itu adalah manusia yang tidak ada bapaknya, garis miring anak zina. Ayo, kita jangan emosi, kita uraikan. Masa walaupun ulama sedunia mengakui bahwa Alwi ini turunan Rasul, saya tetap menolak. Ya sudah. Mufti Mesir mengakui, Syekh Ramadan Al-Buti itu seorang ulama besar di Syria. Dia menyatakan bahwa Ba'alwi itu keluarga Nabi. Lalu Kiai Imad bertahan, tidak ada ketetapan dari seorang ulama pun di dunia yang menetapkan. Memang tidak ada yang menetapkan, tidak usah ditetapkan, sudah nyata. Saya tanya sama kiai-kiai ini, ada orang di dunia yang memberikan ketentuan, keputusan bahwa matahari itu panas? Tolong tunjukkan sama saya. Saya memutuskan kalau matahari itu panas, goblok.
Matahari sudah tidak pakai keputusan panasnya itu. Mengapa? Az-zuhrah sudah dikenal. Seluruh pojok bumi tahu kalau matahari itu panas, tidak pakai SK. Kiai Hamid minta SK-nya. Mana SK-nya? Dari ulama baik Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak ada yang bikin SK, surat keputusan bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang memberikan SK itu. Kiai Ahmad minta SK-nya, yang nggak ada. Mengapa tidak ada? Sudah jelas matahari itu panas, perlu di SK-kan. Surat keputusan Kiai Haji Syukron Makmun mengingat, menimbang, memutuskan bahwa matahari itu panas. Syukron Makmun goblok. Mari kita bicara fakta lah. Kalau sudah para ulama yang tokoh-tokoh besar tuh ngajinya sama Ba'alwi, termasuk saya itu ngaji kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas. 2 tahun saya ngaji kitab Bukhari. Alim, tiap saya bertanya apapun saja dijawab. Ngaji saya 2 tahun kepada beliau sampai meninggal. Itu Ba'alawi. Maka saya katakan secara hukum Islam, siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga Nabi, bukan urusan saya, urusan dia nanti dengan Allah. Dia tahu minal kabairi ayun sabar rajulu ila wali abihi, termasuk dosa besar orang yang mengaku bapak pada yang bukan bapaknya. Kalau Habib Alawi mengaku ayahnya Ubaidillah yang bukan ayahnya, ini dosa besar, api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan saya, bukan keturunan saya, ngaku keturunan saya, disiapkan api neraka. Masa ulama-ulama Ba'alawi yang aulia min waliyun man tidak mengerti hadis ini? Dia akan berbohong, bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi, mustahil. Mereka banyak para aulianya, mereka banyak para ulamanya. Kitab Sulmut Taufik yang Kiai baca itu habaib, Nasaiduddin ya habaib, Rotib Haddad habaib, Rotibul Atos habaib. Marilah jangan bikin pecah belah. Ya. Kita ini sudah dipecah belah dulu. NU Muhammadiyah tahun 50-an, 55, NU dengan Muhammad itu kayak kucing dengan anjing, saling hantam menghantam. Iya, tahun 50-an itu Muhammadiyah dengan NU itu sudah kayak kucing dengan anjing, musuhan gak karu-karuan. Kita cari benang merahnya. Setelah ketemu benang merahnya bahwa Muhammadiyah dengan NU ini tidak ada perbedaan prinsip, hanya perbedaan furu. Muhammadiyah subuh tidak baca kunut, Syukron Makmun baca kunut. Yang sholat subuh tidak baca kunut masuk surga. Orang yang sholat subuh kayak Syukron Makmun baca kunut, insya Allah pahalanya lebih besar. Kedua-duanya masuk surga. Yang masuk neraka yang tidak sholat subuh. Mari kalau bicara dengan saya terbuka, belak-belakan. Muhammadiyah sembahyang tarawih 8 rakaat, insya Allah masuk surga. Syukron Makmun mengikuti riwayat tarawih dari Sayyidina Umar, tarawih 23 rakaat, yang 8 rakaat masuk surga, yang 20 rakaat insya Allah pahalanya lebih gede. Kedua-duanya masuk surga. Yang tidak tarawih pun masuk surga.
Karena tarawih hukumnya sunnah. Mengapa Anda ribut? Bersatu sekarang. Datang lagi Wahabi, hantam lagi, pecah. Saya tantang Wahabi, ayo bicara dengan Sukron Makmun. Pernah saya bicara dengan 135 mubaligh Wahabi di puncak. Saya jelaskan tentang kunut, saya jelaskan tentang maulid, saya jelaskan tentang tahlilan. Sampai saya katakan kepada mereka, kalau Anda mencintai Sukron Makmun, tolong luruskan Sukron Makmun ini supaya tidak masuk neraka. Bukan Anda saja yang takut neraka, Sukron Makmun takut neraka. Kalau sekiranya saya tahlilan, ada orang mati, peringatan maulid, bid'ah, syirik, masuk neraka, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya kemukakan dalil saya. 135 semuanya diem. Itu mubaligh Wahabi semua. Dan saya berdialog dengan Wahabi itu dengan mubaligh Wahabi yang di Indonesia ini. Saya langsung dengan Syekh bin Bas, orang pertama Wahabi di Mekah. Saya temui di rumahnya, berdialog dengan saya. Ketahuilah benang merahnya. Selesai. Datang Syiah, gempur lagi Islam supaya hancur, bikin pecah belah. Syiah kita atasi. Kalau akidahnya tidak sama dengan kita, selesai, mulai redup. Datanglah yang benci habaib untuk dipecah lagi. Dan saudara jangan khawatir, ini habis nanti masih ada lagi untuk memecah kita ini. Orang yang akan memecah Islam tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Tapi alhamdulillah, Sukron Makmun masih membaca langkah-langkah mereka itu. Ngambil satu hadis saja, ya, hanya untuk tabarukan saja. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal alima la yu'adzabu adzaban yutifu bihi ahlun nar istiqdaman li shiddati adabihi arada bihi al-alim al-fajir. Wa qala Usama bin Zaid sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti bil alim yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himar firruha fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun ma laka fayaqul kuntu amuru bil khairi wala atihi wa anha anis syarri wa atihi innama yud'afidu adabal alim fi maksiatihi li'annahu asa an ilmin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal alim, ini sambil koreksi diri, innal alim, sesungguhnya orang alim, la yu'adzabu, benar-benar akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, azaban, suatu azab, yutifu, yang berkeliling, bihi, dengan orang alim tadi, ahlun nar, penduduk neraka mengelilingi orang alim ini yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqdoman, membesarkan, li syiddati adabi, karena dahsyatnya adab Allah terhadap orang alim.